Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini terima kasih sekali ya. Tadi ada Aufa yang pertama sekali masuk sama Sania. Sania bahkan udah masuk berkali-kali ya. Kemudian mungkin ada masalah jaringan terus terkeluar, ya kan? Bisa masuk lagi. Kemudian ada Atin, ada Alivia, kemudian Zarkasi, ini laki-laki satu-satunya sekarang di sini. Kemudian ada Nanat, ya, Nadia Ulfa sepertinya ya. Berubah-berubah tiap minggu ya Nadia ya. Kemarin Nat, sekarang Nanat, nanti tahap apa lagi? Nanade, tahap apa lagi nanti. Kemudian ada yang lain juga. Berkepribadian ganda Ibu Nadia. Berkepribadian ganda tuh bipolar ya, kayak apa Marshanda. Kalian tahu nggak artis Marshanda itu bipolar dia. Itu berkepribadian ganda. Tahu Bu. Jadi kadang-kadang hang, kadang-kadang semangat, kadang-kadang hilang semangatnya, kadang-kadang ketawa sendiri ya kan, sampai butuh psikiater. Udah jadi gosip selebriti. Jangan sampai gitu ya Nanat ya. Iya Bu. Sampai kayak gitu pula, masalah pula jadinya kan. Kemudian juga ada beberapa di antara kalian yang eksplorasi lalu belum dikumpul ya. Ibu nggak tahu apa ada kendala, nanti disampaikan kalau memang, tapi Bu rasa ini kan free ya, artinya memang terbatas daripada pemahaman dari hasil bacaan kalian. Jadi kalau memang nanti ada yang kurang, Ibu akan kasih feedback di mana letak kurangnya, tetapi dicoba dulu membaca secara mandiri di referensi-referensi yang ada mengenai ukuran letak data. Itu memang agak melompat ya materi kita, tapi nggak apa-apa, nanti pekan depan kita akan membahasnya. Hari ini kita review dulu sambungan 2 minggu yang lalu. Kalau nggak salah yang udah kumpul tugas itu baru Sania, kemudian ada Siti apa di sini, Nabila, kemudian ada Fatir, ada Atin, ada Zarkasi, Alivia, sama Aga Maulana yang udah ngumpul. Sisanya belum ya. Nanti mungkin setelah kelas Zoom ini, kan kita nih kelas terakhir ya hari ini, nanti bisa dibuat lagi kemudian dikumpulkan secepatnya. Jangan ditunda-tunda lagi ya, seperti yang Ibu sampaikan di grup kalian, juga di grup siswa secara keseluruhan. Itu memang pekerjaan menunda itu tidak baik. Kenapa? Nanti yang susah diri kita sendiri ya kan. Ibu merasakan hal itu karena Ibu pernah di posisi seperti kalian yang memang nggak tahu kenapa waktu itu mood lagi nggak baik ya, jadi nggak mau ngerjain tugas dan lain-lain. Tetapi pas mau UTS kemudian UAS, jadinya Ibu yang kewalahan. Kenapa? Hampir semua pelajaran dan hampir semua tugas harus Ibu kerjakan dalam satu waktu. Dan itu bisa menimbulkan masalah-masalah lain, misalnya stres, kemudian sakit ya, terutama tipes, itu kan penyakit anak muda banget. Kemudian kalau dari tipes kok parahnya lagi, semakin sering bergadang, kemudian pola hidup nggak bagus, pola makan juga tidak baik, nanti ujung-ujungnya apa? Jadinya hepatitis, liver, dan seterusnya. Ujung-ujungnya, nauzubillah, jangan sampai itu sampai ke kanker hati biasanya. Nah itu akibat dari menunda-nunda pekerjaan ya. Jadi itu memang bahaya sekali, dari segi fisik berbahaya, dari segi kesehatan mental juga nanti jadinya berbahaya. Ujung-ujungnya apa? Jadi depresi, kemudian ada yang bunuh diri. Kalau di luar negeri itu banyak sekali kejadian bunuh diri karena terlalu banyak tugas dan lain-lain, itu banyak. Apalagi mereka kan nggak punya iman. Kalau kita mungkin alhamdulillah kita semua muslim di sini, ketika kita sampai terpuruk, jatuh sejatuh-jatuhnya, kita masih punya Tuhan, kita masih punya Allah, kita masih bisa sholat, masih bisa berzikir, sehingga kita dikasih petunjuk lah untuk nggak melakukan hal-hal yang tidak baik atau yang haram. Tetapi kalau di Jepang, kemudian di Korea Selatan, terutama di negara-negara Asia yang lain selain Asia Tenggara, itu persentase bunuh diri gara-gara tugas dan pekerjaan itu cukup besar. Ya, kenapa orang-orang Jepang itu banyak anak mudanya yang bunuh diri? Karena mereka nggak mampu menghandle keadaan emosional mereka, kemudian keadaan masalah keluarga, kemudian masalah pekerjaan di sekolah dan lain-lain. Jadi hal-hal seperti bully dan seterusnya itu bisa mengganggu pemikiran mereka sehingga sampai ke tahap bunuh diri. Nah, dan itu semoga tidak terjadi sama kita karena kita masih punya Tuhan. Ya, kita masih punya pedoman, masih punya pegangan. Kalau itu tidak baik, itu haram dan seterusnya. Ya, semoga bisa dipahami. Mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu sebelum kita mulai kelas kita. Di sini sudah ada 9 orang, kita bisa mulai.
Ada yang ingin disampaikan nggak? Atau yang ingin ditanyakan? Nggak ada orang ya? Diam semua ini. Atau jaringannya rusak Ada Bu, semua? ada. Iya ada. Cuman Aufa yang ada. Husna tuh Husnanda ya? Iya, Husnanda. Oke. Dia. Cuman Aufa yang ada ini kayaknya. Yang lain jangan-jangan cuman hidup HP-nya atau laptopnya terus orangnya nggak ada. Nah, Lagi oh, makan, Bu. Ada, kan? Bu, ada. Baru Ibu teringat. Nah, dia pasti lagi makan. 2 minggu lalu juga lagi makan. Jadi setiap pelajaran matematika makan. Betul. Nah, dia puasa hari ini, Bu, Kamis. Ya Allah, so sweet banget nggak sih? Iya, Pak Mas Bu. Nah, dia jangan banyak kali ketawa ya. Tugas belum selesai kamu kan? Nah, belum. Bu, tapi kirim tenang. Aman. Tenang. Di antara semua yang di sini ada yang kena panggil ke sekolah nggak nih? Nggak ada ya? Anak-anak baik semua nih yang udah masuk ya? Insya Allah nggak ada. Kayaknya yang udah masuk nih anak-anak baik semua. Nggak ada nih yang dipanggil ke sekolah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti nggak ada yang dapat nilai D ya kemarin ya? Minimal C kan? Nggak ada kan? Enggak. Nggak ada kayaknya nih. Atin nggak? Orang paling pertama kumpul tugas ya kan? Nabila juga. Sania juga. Aufa nggak ada. Si Nanan inilah nih beruntung sekali. Dan entah kenapa nilainya bagus semua. Ibu juga heran. Dan padahal tugas telat-telat kumpul. Nggak tahu kenapa tiba-tiba nilai akhir dia bagus saja. Ibu juga nggak ngerti. Mau ibu kurang-kurangin nggak mungkin ya. Rezekian salah Bu. Jinnya Rezekian kuat, Bu. asalnya. Jinnya kuat. Kayaknya doanya kuat kali dia nih. Dia berdoa semoga Bu Nur gini-gini kasih nilainya bagus gitu kan. Nah, tiba-tiba bagus nilainya, ibu juga heran kok bisa gitu. Dan Zarkasi juga nggak ada masalah yang signifikan. Alifia juga bagus. Fatir nih paling semangat nih di kelasnya. Tapi semangatnya pasang surut kadang-kadang ya. Dan merah-merah. Sinetron. Merah ada masalah nggak? Ibu lupa. Nilai merah cukup. Kayaknya nggak ada D deh. Bagus ya. Ada orangnya nggak nih? Kemudian Ulfa juga nggak ada masalah. Aga baru masuk. Ada orangnya? Lagi jemur baju. Iya. Kalian ada tuh orangnya tuh. Oke, Itu Husna yang nggak ada jaringan, Bu. Ya, jadi cuman Husna yang nggak ada. Satu lagi siapa sih? Ada 2 lagi nih yang belum masuk. Husna, terus Hikmal ya. Hikmal, Husna. Kayaknya cuman satu lagi ibu nggak tahu, tapi dia udah ngisi presensi. Yang belum ngisi presensi cuman Hikmal. Siapa ya? Siapa satu lagi? Aga, Alivia, Aufa, Hadratin, Nanat, Zarkasi, Fatir. Azam. Orang paling pertama isi presensi kok nggak masuk nih orang nih. Nggak jelas nih Azam. Habis isi presensi kayaknya dia jemur baju dulu, makan-makan dulu, beli es krim dulu, kayaknya gitu. Ini nggak masuk nih. Oke, berarti tinggal Hikmal sama Azam yang belum bergabung sama kita. Baik, kita mulai aja kelas kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya semuanya sudah hadir tepat waktu ya. Artinya secara tidak langsung kalian sudah punya motivasi masuk ke kelas yang baik ya kan. Tinggal sekarang motivasi belajar sampai akhir apakah tetap bertahan baik atau lebih baik atau malah lebih buruk. Nah, kan itu sekarang ya. Ya semoga UTS kemarin menjadi pembelajaran tersendiri buat kalian ya kan. Menjadi apa yang bisa mengambil hikmahnya. Semoga bisa terus bisa mengembangkan diri, semakin disiplin, semakin bertanggung jawab. Kemudian juga ya yang semakin positif lah ya, namanya aja kita hidup ya kan, pasti ada plus minus, pasti ada ombak pasang, ombak surut ya kan, bukan hanya di sinetron,
Sinetron itu udah berasal dari dunia nyata juga ya, dari kisah nyata diangkat ke sinetron. Jadi itu wajar. Tapi sekarang dari diri kita sendiri, apakah setiap kita masih bisa mengontrol emosi, mengontrol kondisi kesehatan mental kita dan lain-lain. Kalian pun udah ikut kemarin kan seminar kesehatan mental. Semoga itu membantu ya, membantu bagaimana kalian merubah mindset atau cara berpikir kalian atau pola pikir yang tadinya lebih banyak negatifnya. Semoga ke depan lebih banyak hal-hal positif yang terpikir pada kalian ya. Jadi sekarang kita pakai istilahnya growth mindset, jangan lagi fixed mindset. Jadi kita memang mindset yang terus berkembang seiring dengan waktu, seiring dengan perubahan zaman ya. Jadi kita yang sesuaikan. Baik, jadi bukan ceritanya nggak terbalik nih, bukan zaman yang menyesuaikan dengan jalan pikiran kita, bukan waktu yang menyesuaikan dengan kesempatan kita dan kemauan kita, tetapi kita yang menyesuaikan, yang wajib menyesuaikan diri dengan perkembangan waktu, dengan perubahan zaman, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi memang semua itu datang dari diri kita, ya bukan dari orang lain. Ya, ketika kita berharap ada motivasi dari luar, itu porsinya cuma sedikit, seperti yang Ibu sampaikan sebelum-sebelumnya, cuma 20%. 80% dari mana? Dari kita sendiri, dari diri pribadi kita. Ya, semoga bisa dipahami. Nah, hari ini kita akan lanjut ya review kita ya tentang penyajian data dan pemusatan data. Kita selesaikan hari ini. Kenapa pekan depan kita mau membahas hasil eksplorasi kalian mengenai ukuran letak data. Jadi nanti juga akan Ibu tambahkan sedikit ya mengenai materi yang tersebut yang minggu lalu kalian kerjakan, beberapa sudah mengumpulkan tugasnya. Nanti Ibu akan memberikan beberapa konfirmasi, kemudian contoh soal atau latihan, kemudian juga ada mungkin nanti post test di ujung ya. Tapi memang ini tujuan Ibu nggak lebih dari bukan memberatkan kalian dengan tugas, tetapi memang untuk mengontrol atau melihat, mengevaluasi dan mengakses progres belajar kalian. Tapi kabar baiknya adalah insya Allah ya, semoga jadi, itu mulai pekan depan atau 2 pekan lagi, kita akan kembali shift tatap muka. Artinya kalian akan kembali ke sekolah seperti shift sebelumnya, mungkin kelas 12 dulu, kemudian kelas 10 dan 11 dan seterusnya. Ya kan? Nah, agar dah hore, dah semangat dia jumpa kawan-kawannya lagi. Ya tentunya dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Jadi minggu depan kita masih daring, minggu depan sebelumnya insya Allah kita akan mulai ya, terserah nanti shift kelas berapa dulu. Tapi kabar baiknya demikian. Nah, masih ada pertanyaan nggak dari kalian? Kalau nggak ada, Ibu mau langsung lanjut ya ke lanjutan materi kita minggu lalu, 2 minggu yang lalu. Ada pertanyaan? Bu. Oh ya, silakan. Siti ya, siapa? Nggak ada, Bu. Oh nggak ada, Ibu pikir ada. Ibu dengar adanya aja, enggak ya Ibu nggak dengar. Ya, ini dia ya. Kemarin kita sudah membahas bagaimana cara menyajikan data dengan menggunakan tabel ke dalam bentuk tabel, ya tabel data kelompok dan tabel data tunggal. Hari ini kita akan membahas atau mereview lebih tepatnya bagaimana cara menyajikan data ke dalam bentuk diagram. Nah, slide berikut menunjukkan data tunggal. Ya, jadi tabel data tunggal kalian bisa lihat di sana. Cara menyajikannya ada beberapa cara dengan menggunakan diagram lambang. Kita nggak pelajari di sini karena itu pelajaran SD. Kemudian diagram batang atau bar chart, garis, lingkaran, batang daun. Ya, nah data yang Ibu tampilkan di sini adalah contoh data tunggal. Kenapa? Karena tidak ada range di sini ya. Jadi ini cuman nilai-nilainya, anggarannya di sini contohnya, atau misalnya nilai siswa dan lain-lain. Nanti ada contoh-contoh yang lain juga. Kemudian di sini adalah biaya anggaran. Atau kalau nilai siswa berarti di sini adalah jumlah siswa. Biasa disebut dengan frekuensi. Demikian ya. Nah, kita lihat di sini ada bagaimana cara menyajikan data ke dalam bentuk diagram. Ya mungkin kalian juga sudah melihat video Ibu beberapa pekan lalu dan tentang bagaimana cara menyajikannya, tapi ini kita hanya mengulang sedikit. Ya ketika kalian ingin menyajikan data tunggal seperti ini, ya kan? Kalau kalian pakai HP, kalian zoom biar nampak ya, nanti takutnya nggak kelihatan. Nah, kalau kalian punya data tunggal seperti ini, ya kan? Nah, tinggal kalian pilih datanya saja. Kemudian kalian tinggal pilih insert
ingin menyajikan ke dalam bentuk apa? Diagram kah? Diagram batang kah? Diagram garis kah? Atau pie chart atau diagram lingkaran? Ya, misalnya contohnya diagram batang. Tinggal kalian pilih ini pilihan pertama yang paling sederhana diagram batangnya. Kemudian muncul seperti ini. Kalian tinggal pilih. Seandainya kalian mau mengganti contoh desain yang lain di chart design, ya kalian bisa pilih. Cuman Ibu lebih suka yang ini karena lebih jelas gambarnya, lebih bagus secara estetika juga. Kemudian juga kayaknya lebih enak dilihat. Kalau menurut Ibu sih demikian, ya. Nah, seandainya nanti nggak muncul judulnya, kalian bisa tambah di tanda plus ini. Kalian tinggal tambah judul di sini, chart title. Tinggal kalian klik di sini, chart title akan muncul. Dan kalian tinggal edit kalau mau mengeditnya. Kemudian judul yang di bawah sini yang anggaran. Kemudian kalau nggak kelihatan ya kalian besarkan. Di sini ada biaya. Kalian tinggal tambah juga axis title namanya. Kalian checklist axis title ini. Nanti akan muncul di sini title 1, title 2. Tinggal kalian edit ya. Mau menulis apa di sini, misalnya anggaran, pada sumbu X, kemudian pada sumbu Y ada biaya. Ya, kalian juga bisa menambah data label. Data label yang ini nih, yang angka 800, 1000, tetapi di dalam diagramnya atau di atas diagramnya. Itu nama data label. Jadi kalian tinggal pilih nih di tanda plus ini, chart elemennya banyak, tinggal kalian pilih apa-apa saja yang mau kalian tampilkan. Seperti itu. Nanti tinggal kalian pilih di sana. Ya, itu. Nah, kemudian itu untuk diagram batang. Sedangkan untuk diagram garis ya dengan cara yang sama pun demikian ya. Kalian tinggal pilih datanya, kemudian kalian insert, pilih diagram garis seperti itu ya. Nanti kalian tinggal pilih diagram garis, nanti akan muncul seperti ini diagram garisnya yang ini ya. Nah, waktu kalian memplot diagram garis atau diagram batang, kadang-kadang terdapat kendala. Kenapa? Kalau kita buat secara manual, ya, kalau kita buat secara manual, mungkin kita bisa pastikan pada sumbu X adalah kolom yang pertama ini, yang anggaran, belanja, listrik, pendidikan, pengobatan, dan lain-lain. Kemudian pada sumbu Y kita bisa pastikan kalau kita menggambar secara manual di buku catatan, itu adalah biaya. Ya, atau frekuensi atau yang lain-lain seperti itu. Nah, ketika kalian menggunakan Microsoft Excel biasanya terdapat kendala. Excel membacanya terbalik ya. Jadi hati-hati. Kadang-kadang Excel membaca pada sumbu X ini adalah nilai yang 0, 100, 200, 300 dan seterusnya. Sedangkan pada sumbu Y itu adalah nilai dari belanja yang ini yang bawah-bawah ini. Nah, seandainya itu terjadi ya terbalik ya kan? Kalian tinggal klik 2 kali di sini atau kalian tinggal taruh kursor kalian di sini di grafik yang mau kalian balik. Udah kalian pilih chart design, di sini ada switch row and column. Jadi kalian ganti posisi row-nya sama kolomnya, baris sama kolom, atau langsung di select data, pilih data baru. Ya. Nah, ini di sini ketika kalian pilih select data akan keluar. Ya, ada yang mau ngomong? Aufa tadi ya mau ngomong ya, siapa? Nggak ada, nggak ada. Nggak ada ya. Oke, ketika kalian pilih select data atau memilih data baru, ini akan muncul kotak dialog seperti ini ya. Nah, di sini ada tulisan, coba kalian besarkan kalau kalian pakai HP, tulisannya horizontal category axis label. Artinya, posisi yang di sini adalah posisi yang bagian sumbu X, horizontal. Ya. Seandainya di sini tulisannya adalah angka-angka 0, 100 yang tadi kan yang di tabel ini. Nah, ini kita kan maunya sumbu X-nya kan anggaran. Ya. Seandainya nanti di sini muncul yang ini, yang bagian ini, bagian sumbu Y, maka kalian tinggal pilih edit. Edit, kemudian kalian pilih datanya yang kalian mau, yaitu data yang pertama, kolom pertama untuk sumbu X. Nah, maka akan muncul seperti ini, tinggal kalian oke, akan keluar di sini nanti. Biaya, listrik, pendidikan, pengobatan, dan lain-lain. Kemudian kalian klik oke, maka muncullah diagram garis seperti ini. Ya, begitu untuk tabel diagram batang dan diagram garis. Nah, bagaimana dengan diagram lingkaran? Sama aja. Tinggal kalian pilih data yang ingin kalian plot, kemudian kalian insert, pilih pie chart yang ini, pilih yang paling sederhana yang pertama. Nanti diagram lingkarannya akan muncul otomatis. Ya. Nah, keuntungannya kita menggunakan Microsoft Excel dibandingkan kalian menggunakan cara manual adalah kalian nggak perlu hitung besar sudut. Nah, itu keuntungannya.
Ya, seandainya kalian menghitung atau menggambar diagram batang lingkaran secara manual, ya kan? Artinya kalian kan harus menghitung dulu atau menentukan dulu jumlah besar sudutnya. Misalnya seperti ini, 800. 800 itu berapa sih besar sudutnya? Kalian harus tahu dulu totalnya, berarti total dari biaya ini. Kalian bisa pakai sum, ya, sama dengan sum, kemudian kalian blok semua datanya, maka totalnya adalah 4.000. Ya kan? Totalnya 4.000. Nah, di buku kalian harus menghitung dulu besar sudutnya. Maka 800 per totalnya 4.000, ya kan? Dikali dengan sudut. Sama dengan, misalnya ini contoh aja ya, 800 kemudian dibagi dengan 4.000 dikali dengan sudut lingkaran total. Kalau sudut lingkaran total dia berapa? Satu lingkaran penuh 360 kan? Maka sudutnya adalah 72 derajat untuk belanja kebutuhan pokok, ya. Kemudian Pusing. waktu kemarin kalian membuat pretest atau posttest, Ibu lupa, itu kenapa bisa tiba-tiba berbentuk lingkaran yang ada beda-beda sudutnya? Berarti kalian nggak hitung jumlah sudut ya? Nggak hitung besar sudut ya? Tebak-tebak aja? Atau kayak mana kemarin itu? Waktu kalian kerjakan, Ibu lupa apa pretest apa posttest? Ada nggak kalian hitung besar sudut? Karena kan kita harus tahu nih, untuk yang warna kuning, misalnya warna kuning itu apa? Listrik dan PDAM ya. 1.000. 1.000 tuh besar sudutnya berapa? Kita harus tahu dulu. Kalau nggak tahu, kita nggak tahu mau gambarnya sebesar apa gitu. Pakai busur nanti kita gambarnya. Itu kalau cara manual, ya. Kemudian karena listrik sama PDAM ini sama besar, sama-sama 1.000, otomatis kan besar sudutnya sama. Kok di sini persen keluarnya? Sama juga, persentasenya kan sama-sama 25%. Ya, demikian. Nah, begitu juga yang lain. Nah, di buku-buku SD atau buku-buku SMP kalian bisa lihat lagi, itu kita harus cari dulu besar sudutnya untuk membuat gambar secara manual. Ya, mungkin coba kalian perhatikan lagi, misalnya yang pertama ini 800, ya kan, 800.000 rupiah untuk biaya belanja kebutuhan pokok. Maka kita buat sama dengan, ya kan, 800. Kalau kita tekan kalkulator berarti 800. Kemudian dibagi dengan total biayanya 4.000 total dari semua, ya kan? Kemudian hasilnya kalian kali dengan besar sudut lingkaran yang utuh. Karena kan diagram lingkaran 360, maka besar sudut lingkaran adalah 360. Ya. Kemudian kalian tekan kalkulatornya, dapatnya 72 ya. Ada yang mau bicara? Siapa tadi mau ngomong? Ada yang pusing, Bu. Kenapa sakit? Rumah, Bu. Nggak tahu kadang. Iya, betul. Ya, ini karena pelajaran ya SD SMP ya, Ibu cuma mengulang sedikit ya. Jadi kalian kalau mau buat diagram, kalian waktu kerjakan pretest kemarin gimana lu sebenarnya? Kok bisa kalian tahu, oh sudutnya segini, sudutnya segitu? Tuh kok tahu? Itu tebak-tebak atau kayak mana? Oh, tebak-tebak. Astagfirullahaladzim. Ibu pikir tahu sudutnya. Jadi itu ada perhitungannya Mata batin, Bu. Nah, dia ada perhitungannya dia. Hitung dulu jumlah panjang besar sudutnya ya. Ini contoh yang kedua lah. Coba Ibu hitung, coba kita kerjakan sama-sama. Bisa kayak gini. Nah, ini kita mau hitung besar sudut ya, besar sudut. Nah, untuk listrik dan PDAM pun demikian ya. Sebenarnya kalau kalian pakai Excel tinggal kalian tarik aja, tapi ini kita kita kerjakannya manual ya, sama dengan udah kalian buka. Nah, coba lihat salah nih. Coba kalian lihat listrik dan PDAM itu berapa rupiah di sini? 1.000. Ya, 1.000 berarti 1 juta. Maka kalian buat 1.000 ya kan? Dibagi dengan total biaya pengeluaran selama 1 bulan itu, atau total frekuensi kalau nama lain dalam statistika, dibagi dengan 4.000 ya kan, berarti kan 4.000. ya nilai dia sendiri dibagi dengan total ya kan, kemudian dikali dengan besar 360. ya sudut pada lingkaran 360, maka hasilnya adalah 90 sudutnya. Begitu juga dengan biaya pendidikan, biaya pengobatan, bensin, rekreasi, dan biaya tak terduga. Makanya kalian kan bisa lihat nih, otomatis kan. Ini kalau kalian lihat sudutnya, yang ini nih, ini 90 nih sudutnya nih, yang biaya pendidikan ini. Kemudian yang listrik PDAM juga 90. Nah, jadi makanya dia kayak sudut siku-siku. Nah, gitu.
Secara persentase kalau 90 dari 360 kan seperempat, ya kan? 25% secara persentase. Nah, dari situ dia dapatnya. Maka Ibu menyarankan daripada kalian bingung-bingung ngitung sudut dan lain-lain, kalau mau buat diagram lingkaran di tugas, misalnya pada tugas Ibu, bagusnya kalian menggunakan Microsoft Excel, ya. Nanti ketika kalian bekerja, kemudian ketika kalian kuliah sekalipun, itu nggak akan lagi kalian membuat diagram batang, garis, lingkaran, histogram, poligon, pakai tangan, pakai cara manual, itu nggak ada lagi. Semuanya pakai program, semuanya pakai aplikasi. Ya, baik itu aplikasi Excel yang paling sederhana, nanti ada SPSS, ada Sigma Plot, nanti ada lagi, ada macam-macam ya, tergantung jurusan yang kalian ambil. Demikian, nanti dia otomatis nih, begitu kalian pilih datanya, kemudian kalian pilih insert, kalian pilih jenis pie chart yang mana, otomatis muncul seperti ini. Ya, nanti kalau memang ternyata kalian masih bingung, pusing atau apa, ulang lagi video pembelajaran yang pernah Ibu share. Di sana ada tutorialnya. Atau kalau masih nggak terlalu jelas, nanti kalian bisa cari video tutorial lain dari YouTube punya orang-orang lain, punya guru-guru yang lain, ya. Atau langsung belajar sama kawan-kawan yang sudah ahli di Excel. Mungkin di sini siapa ya, Fatir ya yang udah bisa Excel bagus ya, udah pro ya, siapa? Sarkasi, siapa? Fatir ya yang udah pro. Jadi bisa belajar sama kawan-kawan yang udah pro Excel-nya. Nah itu. Jadi nanti Ajarin Fatir ya. Ajarin Fatir ya kawan-kawan ya yang udah pro-pro nih, dah langsung ya kan. Nah itu kira-kira cara menyajikan data dengan menggunakan Microsoft Excel. Ini data tunggal. Ya. Kita balik lagi ke slide kita. Untuk data tunggal sudah. Nah ini dia, yang tadi ini data tunggal dalam tabel, kemudian ini dalam diagram batang, kemudian ini diagram garis, kemudian yang ini adalah diagram lingkaran. Nah, sekarang kita ingin menyajikan data ke dalam bentuk histogram, poligon frekuensi, dan poligon frekuensi kumulatif. Ada yang tahu nggak perbedaan poligon frekuensi dengan poligon frekuensi kumulatif? Ada nggak yang tahu perbedaan poligon frekuensi dengan poligon frekuensi kumulatif? Ada tuh di slide tuh. Di handout juga udah pernah kalian baca, mungkin nggak serius bacanya. Ibu tunggu ya tanggapannya ya, jangan sampai tertidur tuh. Takutnya Ibu yang tertidur nunggu-nunggu kalian jawab. Itu adalah Bu. Poligon frekuensi adalah garis patah-patah yang menghubungkan titik-titik tengah pada histogram. Terus? Habis itu kalau poligon frekuensi kumulatif terbagi menjadi dua, yang positif sama negatif. Nama lainnya apa? Oh, nama lainnya OGIF ya? OGIF. Lupa ya? Oh ya, OGIF sama OGIF. OGIF ya, nama lainnya ya. Nah, jadi ini Ibu tunjukkan sedikit ya. Nah, ini adalah bentuk histogram. Ya kan? Sama dengan diagram batang, bedanya dia nggak ada gap, nggak ada space di antara batang-batangnya. Kalau histogram. Nah, ini histogram plus poligon frekuensi. Bukan kumulatif, tapi poligon frekuensi. Kenapa? Karena pada sumbu Y itu hanya nilai frekuensi, bukan nilai frekuensi kumulatif. Sehingga ketika kita hubungkan titik tengah histogram, ya, itu akan membentuk garis patah-patah yang disebut dengan poligon frekuensi. Sedangkan poligon frekuensi kumulatif, nah ini dia. Ya, kalau tadi kan frekuensi nih di pada sumbu Y-nya. Kalau pada poligon frekuensi, kalau poligon frekuensi kumulatif atau nama lainnya adalah OGIF, itu nilai Y-nya adalah nilai frekuensi kumulatif, bukan nilai frekuensi saja. Nilai frekuensi yang sudah ditambah dengan kelas-kelas sebelumnya. Misal kelas sebelumnya kan 3, maka nilai frekuensi kumulatifnya 3 sama. Kalau kelas sebelumnya 3 dan 6, maka frekuensi kumulatifnya adalah 3 tambah 6. Kalau kelas sebelumnya ada 3, 6, 8. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 3 tambah 6 tambah 8, 17. Dan seterusnya sampai ke jumlah datanya. Misalnya jumlah datanya 45, maka akan muncul nanti frekuensi kumulatifnya adalah 45. Nah ini dia ya. Kalau dari gambar ini, apa yang membedakan OGIF positif dan OGIF negatif? Dari gambar tuh.
Apa Kalau bedanya? Yang positif ke positif atas, naik, kalau yang negatif ke negatif bawah. turun. Oke. Jadi udah tahu ya, yang positif itu naik, namanya positif ya kan, naik menanjak. Kemudian yang negatif itu tuh turun. Yang Turun. ya, yang mana yang kita pakai, nilai kumulatif yang mana yang kita pakai untuk ogive positif? Yang Kurang dari kah atau lebih dari kah yang positif? Lebih. lebih dari. Teneng, teneng. Ini nih, jelas nih ya. Untuk ogive positif kita pakai nilai kumulatif kurang dari. Kurang dari. Ya. Sedangkan untuk Lupa ogive nggak baca ya. untuk ogive Nadia juga negatif, ya. nah, sama aja kalian. Tugas sudah 100, sudah 90 ya kan? Pas kita review udah salah semua. Jangan bilang, Jinnya kuat, Bu. jangan bilang tugasnya yang buat satu orang, yang lain cuman ambil-ambil contoh punya kawannya. Ya. Enggak, Bu. Kalau udah kita grogi nggak bisa jawab. Makanya kayak gitu. Rugi kamu dapat nilai bagus, Nadia, kalau nggak bisa jawab nih ya. Nih. Ogive nilai negatif kita ambil dari nilai kumulatif lebih dari. Nah, itu dia bedanya ya. Oke, kita kembali lagi ke tadi bagaimana cara menyajikan histogram, diagram, poligon dan poligon frekuensi. Kita lihat Excel berikut. Ibu tahu kalau Ibu udah nampakin Excel kan udah pusing nih. Ya cuman nggak tahu lah, Ibu kasih bayangan saja lah, nggak usah detail kali ya. Kalau detail kali pusing pula nanti, pingsan pula satu-satu di rumah. Ya. Ini Ibu kasih bayangan aja, setidaknya kalian tahu saja lah. Udah senang kali Ibu kalian tahu aja udah cukup lah, nggak usah banyak kali tahunya. Ya. Jadi ketika kalian mau buat histogram, kemudian poligon dan lain-lain, yang pertama kalian harus lakukan adalah dengan membuat tabel frekuensi. Nah itu. Kayak mana cara buat tabel frekuensi ini? Dari data mentah yang 20, 30, 60, 100, 200, tiba-tiba jadi tabel kayak gini. Kayak mana cara buatnya? Udah belajar kita minggu lalu. Udah, Bu, udah. Nah, apa Ya? urutannya? Urutannya seperti apa? Apa urutan ketika kalian dikasih data? Nih data, ada 20 data, ada 30 data. Tiba-tiba kalian mau buat tabel seperti ini. Tabel ring nilai dan frekuensi. Itu urutannya apa saja? Yang pertama apa, kedua apa, ketiga Yang pertama apa? diurutkan data, Bu. Diurutkan datanya. Terus? Habis itu menentukan range. Range. Dari mana menentukan range ini? Range itu panjang kelas. Dari mana? Kok bisa tiba-tiba kalian tahu panjang Dari kelasnya sekian? Nah, tuh. median ya. Nah, udah ngawur, udah sampai ke pemusatan data. Kita masih menyajikan data. Cari itu pakai rumus tuh. Apa rumus tuh? Buka YouTube, Bu. Ya, itulah fungsinya YouTube ya. Sekali-sekali dilihat, jangan sekali aja dilihat. Kecuali udah paham nggak apa-apa. Misal begitu lihat langsung paham tuh nggak perlu diulang-ulang. Tapi kalau misalnya nggak paham, ya silakan dilihat ulang. Jadi urutannya adalah kalau menentukan jangkauan dulu. Ya, tentukan dulu nilai terendahnya berapa, nilai tertingginya berapa, kemudian dikurang. Selisihnya adalah jangkauan. Nah, jangkauan inilah yang kalian pakai untuk menghitung panjang kelas atau range tadi katanya. Ya, panjang kelas sama range itu sama. Yang ini nih, 29,5 sampai 39,5. Tetapi sebelum kalian menentukan panjang kelas, kalian tentukan dulu banyak kelas. Kenapa? Karena panjang kelas kan dapatnya dari jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Itu minggu lalu kita udah review. Ya, itu dia. Maka kalian tentukan dulu banyak kelas. Bagaimana cara menentukan banyak kelas? Pakai rumus, Bu. Rumus siapa? Siapa yang menciptakan rumus itu? Aga. Siapa? Fatir. Jadi, apa nama rumusnya? Saya kenalan dulu, Bu ya. Ya, kita pakai aturan Sturges. Masih ingat aturan Sturges? 1 tambah 3,3 kali log 40, log n. Jadi kalau jumlah data... ya log di akhir. Log n kan? Kalau jumlah datanya 45, kayak ini contohnya jumlah datanya 45 ya kan? Maka 1 tambah 3,3 kali log 45. Dapatlah banyak kelasnya. Katakanlah kalau di sini 6. Kalau nggak salah Ibu 6,45 ya. Kalian bulatkan jadi 6. Ya. Maka
Ketika kalian udah tahu banyak kelasnya 6, maka kalian udah bisa prediksi jumlah tabelnya berarti ada 6 baris. Nah, ini dia. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, 4, 5, 6. Karena kalian udah hitung banyak kelasnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah itu. Udah tahu jangkauan, udah tahu banyak kelas. Tinggal cari panjang kelas. Kita nggak tahu nih, kita mulai dari nilai, kita kan mulai dari nilai terkecil nih. Nilai terkecil nggak salah 30. 30 sampai 3 berapa? Sampai angka berapa? Kita nggak tahu. Kayak mana cara cari panjang kelas? Jangkauan yang kalian dapat tadi, berapalah tadi, dibagi dengan 6. Banyak kelas. Dapatlah panjang kelas kalau nggak salah 9,83 ya kalau nggak salah. Kalian bulatkan jadi 10. Ya kan? Maka angkanya dimulai dari 30. Ini kan batas kelasnya 30 ini. 30 sampai 39. Ya. 30. Kalau jumlah panjang kelasnya 10 maka 30, 31, 32 bla 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 39, 10 semuanya. Ya kan? Kemudian data kedua dimulai dari 40. Jangan loncat, jangan habis buat 30, 39 terus tiba-tiba buat 41. Enggak, habis 39 apa? 40. Hitung lagi 40, 41 bla 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 sampai 10 panjangnya dapatnya berapa? 49. Begitu seterusnya. Ya, begitu seterusnya sampai kelas ke-6. Nah, kenapa Bu beda Bu? Di sini nggak ada koma, di sini ada koma. Nah, sebenarnya udah sah saja kalau kalian membuat tabel batas kelas seperti ini dengan frekuensi. Tetapi kenapa Ibu minta kalian menentukan tepi bawah, tepi atas, itu untuk membuat histogram sebenarnya. Karena kenapa? Lihat, histogram ini kan nggak dempet dia. Dia dempet dia, nggak ada jarak. Nah, karena dia dempet, maka titik yang di sini misalnya itu ketemu 39,5 ini, tepi atas kelas interval pertama, dengan tepi bawah kelas interval kedua dia ketemu sama-sama di titik 39,5. Ya kan? Kalau kalian plot nilai ini 30 39, 40 49 dia enggak ketemu. 30 39. Habis 39 kan 40 berarti loncat. Nah, 40 49 loncat lagi. Jadi ada gap di antara diagram. Itu bukan histogram namanya, itu namanya diagram batang. Maka bedakanlah histogram dengan diagram batang. Kalau histogram dia nggak ada jarak di sini, nggak ada jarak, ya. Kalau diagram batang ada jarak. Nah, cara mengatur jaraknya sebenarnya cukup sederhana. Ketika kalian plot diagram batang ya, ini sama kayak tadi ya, kalian plot, kalian pilih datanya, data frekuensi dengan data range, kemudian dia terbentuk seperti ini, jadi diagram batang. Nah, mungkin plot pertama kalian seperti ini plotnya, kayak diagram batang, kayak gini bentuk pertamanya, ya kan? Ini diagram batang, tetapi kalian kan membuat histogram, maka kalian perlu klik 2 kali kalau di Excel pada diagram yang kalian buat, ya kan? Kemudian akan keluar 3 pilihan ini. Kalau kalian bisa lihat, ada kayak botol cat ini, flow cat tumpah, kemudian ada segi 5, kemudian ada grafik-grafiknya. Pilih yang grafik ini, namanya series option. Di situ ada gap width. Gap width itu artinya besar gap, ya kan? Kalian atur aja, buat aja 0 atau 1%. Kalau 0 mungkin nggak kelihatan kali nanti jaraknya. Kalian bisa tambah sedikit lah 1%, biar ada tanda sedikit pemisah antara histogram satu dengan histogram selanjutnya. Jadilah seperti ini histogramnya. Ya kan? Kalau kalian mau munculkan data-data di atas histogram ini tinggal klik yang tadi kan, add di sini plus data label, muncul dia data label. Nah, seperti itu. Jadi sesederhana itu untuk membuat histogram dengan bantuan diagram batang. Sampai Sangat di sini. Sederhana. Sangat sederhana. Ada pertanyaan saking sederhananya? Ibu, saya mau tanya, kan nilai log tuh berapa sebenarnya? Soalnya kan kalau carinya itu pakai kalkulator. Jadi kalau misalnya nggak ada kalkulator pusing. Oh iya, nilai log tuh harus pakai kalkulator. Kalau log kecuali log nilai yang ideal. Ya, kalau log 10 tahu kita 1 ya kan, log 100 itu 2. Tetapi kalau log selain 10, 100 itu kita nggak tahu, kita harus pakai kalkulator atau pakai Excel. Kalau pakai Excel tinggal buat sama dengan log, buka kurung, berapa misalnya 45, tutup kurung. Dapat log 45 berarti 1,65. Kalau nggak punya kalkulator pakai komputer. Nah, gitu. Jadi langsung buat sama dengan log, isi berapa lognya. Ya, kalau log 10 kan udah belajar di matematika dasar kelas 10 ya. Log 10 berarti kan 1 karena dia 10 pangkat 1. Kalau log 100 berarti dia 2 karena datang dari 10 pangkat 2. Misal log 100, 2.
10 pangkat 2. Jadi yang diambil kan pangkatnya kalau log. Nah itu ya. Memang untuk menghitung log harus punya kalkulator. Itu nggak ada jalan lain. Di HP kan ada. HP ya kan? Kalau kalian pakai HP misalnya kayak gini, ini keluarnya kalkulator biasa, basic. Tapi kalau kalian merengin kayak ini kan keluar. Nah, dapat kalkulator saintifik. Nanti di sana ada log, ada sin, ada cos dan lain-lain. Jadi seperti itu. Oke ya, itu good ya. Jadi ada kelas kita berwarna karena ada yang bertanya. Ibu suka kelas ada yang tanya kayak gini. Walaupun isi pertanyaannya kadang-kadang nggak terkait juga nggak apa-apa. Ya, nah ini histogram kedua, ini agak berat nih. Mau Ibu jelaskan atau kita skip aja yang keduanya? Skip aja, Bu. Jelaskan aja, Bu. Ada yang minta jelaskan, ya kan? Nah, histogram kedua ini kita nggak pakai data yang udah kita kelompokkan, bukan data yang dari tabel ini kita pakai. Tetapi ini misalnya nih kan, kalian sudah bekerja atau buat skripsi lah atau buat laporan, kalian punya data hasil praktikum misalnya. Praktikum apalah nanti, pengolahan limbah misalnya atau apa. Itu kan data sampai ribuan, jutaan, ratusan. Itu nggak mungkin kalian pakai kalkulator, nggak sanggup kalian tekan. Yang ada jari kalian nanti dimakan sama kalkulator, saking capeknya. Ya kan? Maka itu perlu kalian menggunakan Microsoft Excel. Dan saat kalian menyajikan ke dalam bentuk histogram, data kalian buat semua ke dalam Excel seperti ini misalnya. Ini ada 45 data. Nggak banyak data, cuma 45 aja dah sepanjang ini. Apalagi kalau data sampai ribuan, ratusan, wow, amazing. Nggak sanggup Ibu bayangkan, ya kan? Ini 45 aja dah sepanjang ini. Nah, data ini kalian pilih, kalian blok, ya kan? Kalian pilih seperti biasa, ya datanya saja kalian pilih. Kemudian kalian pilih insert. Nah, di sini ada pilihannya, ada diagram batang, diagram garis, diagram chart, pie, diagram lingkaran. Kalian pilih yang ini, yang tengah ini. Kode Excel namanya statistic chart. Ya, ada keluar di sini histogram. Pilih yang pertama ini, histogram. Nah, itu ya. Pilih yang pertama, nanti akan muncul histogram, tapi bentuknya bukan kayak gini, bentuknya mereng-mereng keluarnya. Kan harus ngatur di sini, ya kan? Cara mengaturnya seperti apa? Cara mengaturnya adalah kalian klik 2 kali di bagian bawah ini. Ini ada sumbu X, ada sumbu Y, ada sumbu X. Kalian klik di sini, di sumbu X ini 2 kali. Ya, muncullah dia seperti ini datanya. Data yang kayak tadi. Kalau tadi kan klik di tengah-tengah ya, di tengah-tengah apa chart area ini 2 kali, muncul yang tadi, ya kan di diagram batang tadi. Kalau ini klik di bawah sini, di sumbu X 2 kali, nah muncul seperti ini. Di sini ada namanya axis option yang ketiga, 1, 2, 3, yang ini axis option. Nah, di sini kalian tinggal main-mainin aja. Kalian mau ngatur yang mana? Yang bin width kah? Bin width itu artinya lebar binnya. Lebar dia histogram. Ya, kita kan mau lebar histogram tadi 9,83 dari perhitungan kalau nggak salah. Ketika kalian cari jangkauan dibagi dengan banyak kelas, kan itu dapat panjang kelas. Nah, bin width itulah panjang kelas kalian, 9,83 tadi. Masukin ke sini 9,83 sebelum dibulatkan. Kalau misalnya kita buat manual kan kita bulatkan, nggak mungkin kita buat sampai 9,83 nggak mungkin, kan susah. Kalau di Excel kita nggak perlu bulatkan, langsung masukin angkanya 9,8333. Nanti otomatis dia seperti ini, secara otomatis ya. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa ubah-ubah di sini. Misalnya kalian mau buat 4 jadinya kayak gini. Ini bukan histogram yang kita mau, ini histogram yang tidak mengikuti aturan, yang gitu. Sedangkan berdasarkan aturan, kita udah tahu panjang kelasnya. Panjang kelasnya adalah 9,8333. Maka terbentuklah histogram seperti ini, yang seperti yang kita mau. Seperti itu. Ya. Nah itu. Tinggal kalian otak-atik aja di sana. Ya kan? Nah, ini misalnya lagi nih. Misalnya lagi kalian nggak mau mengotak-ngatik panjang kelas. Kalian mau mengotak-ngatik jumlah histogramnya, jumlah barnya, jumlah batangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya kan? Coba lihat nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalian nggak mau 6. Misalnya dari perhitungan kalian dapatnya nggak 6. Di sini carinya, di number of bin. Ya, di number of bin ini kalian bisa otak-atik. Dalam perhitungan kalian dapat banyak kelasnya 7. Buat di sini 7. Nah, nanti dia akan berubah otomatis menjadi 7. Banyak kelasnya. Kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, 4, 5, 6, 7. Seperti itu. Tetapi karena dalam perhitungan dengan menggunakan aturan Sturges, kalian mendapat
angka berapa tadi 5 ya? 6 ya kan? Maka kalian buatlah number of bitnya menjadi 6. Jumlah batangnya ada 6 karena banyak kelasnya ada 6. Nah, itu. Jadi caranya adalah klik 2 kali setelah jadi histogramnya, klik 2 kali di sumbu X, di nilai sumbu X ini. Kemudian kalau otak-atik ini antara kalian mau hitung mau nambah panjang kelas saja atau banyak kelas saja. Pilih salah satu ya. Panjang kelas sama banyak kelas itu berhubungan. Jangan isi dua-duanya, itu nggak akan bisa. Kalau kalian udah tahu banyak kelas, maka panjang kelas abaikan. Kalau kalian udah tahu panjang kelas, maka banyak kelas abaikan di sini. Pilih salah satu. Bandwidth ini panjang kelas, number of bit ini banyak kelas. Jadi lebih kurang demikian. Ya, kalau nggak paham nanti lihat lagi tutorial Ibu di video. Ya kan ada Ibu jelaskan juga. Lebih kurang histogram dengan data mentah, demikian cara menyajikannya. Nah, bagaimana dengan polygon frekuensi? Histogram, tapi dia bareng, buatnya sekaligus di grafik yang sama, di diagram yang sama antara histogram dengan polygon frekuensi. Tinggal tambah data series. Udah tahu kalian pasti. Ya kan, karena kalian juga pernah buat laporan biologi kemarin, dan laporan-laporan pelajaran lain juga, ya kan? Ekonomi misalnya. Nah, itu tinggal pilih insert. Kalian bisa pilih diagram batang saja, kemudian kalian tambah series yang lain, atau langsung memilih yang namanya di sini insert combo chart namanya. Ya, ketika kalian pilih insert combo chart ada pilihannya nih, batang dan garis. Ini kan, batang dan garis sumbu Y-nya 1, kemudian ada batang dan garis sumbu Y-nya 2, Y1, Y2, kemudian ada yang plot area. Ini beda lagi. Kita pilih yang pertama, yang sumbu Y-nya 1. Kenapa kita nggak pilih yang sumbu Y-nya 2? Coba pilih yang sumbu Y-nya 2. Ada 2 dia muncul. Ini 1, ini 1 kalau sumbu Y-nya 2. Kalau tadi, cuma 1 sumbu Y-nya. Ya kan? Kenapa kita pilih yang 1 aja, nggak kita pilih yang 2-2? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa kita pilih yang sumbu Y-nya 1 saja? Ini kita nggak munculkan, ini kita hilangkan nih, yang sekundarinya. Nah, seperti ini. Biar nggak teracak, Bu. Biar nggak teracak. Coba perhatikan kalau Ibu munculkan 2-2, nilainya sama nggak? Nah, ini. Ibu besarin ya. Sama nggak nilai di sumbu Y yang ini dengan sumbu Y ini sama nggak nilainya? Nah, ini. Sama. Sama ya. Karena sama, Ibu rasa nggak perlu kita munculkan dua-duanya. Jadi cukup 1. Kecuali di sini nilainya dengan di sini nilainya beda. Itu baru kita perlu. Kenapa? Nanti data histogram kita lihat ke sumbu Y yang ini. Data polygon kita lihat ke sumbu Y yang sebelah sini. Nah, itu dia cara melihat grafik. Tetapi karena nilainya sama, kita cukup memunculkan 1 saja. Seperti ini. Nah, jadi karena nilainya sama-sama Berarti punya melihat ke kiri. kemungkinan datanya akan beda, Bu ya? Kalau untuk histogram dan poligon enggak, tapi untuk data-data praktikum, data penelitian itu kemungkinan bisa beda. Itu ya. Oke. Jadi nanti ada kalanya kalian membuat satu data, satu grafik untuk banyak data. Itu kalian bisa pakai bantuan sumbu X kedua, sumbu Y kedua. Nah, begitu. Tapi dalam histogram dan poligon dia nggak mungkin beda, pasti sama karena dari nilai data yang sama seperti itu. Nanti dia akan muncul seperti ini, otomatis, nggak perlu kau otak-atik lagi, ya. OGIF pun demikian. OGIF ini sebenarnya namanya aja OGIF. Kenapa? Karena dia kita dapat dari nilai plot, nilai tepi bawah kelas dengan nilai frekuensi kumulatif. Tetapi dia datangnya dari diagram garis biasa, ya. Jadi ketika kalian punya data, misalnya OGIF positif nih, data seperti ini ya kan. Kalian tinggal insert, tinggal pilih diagram garis saja yang biasa. Otomatis dia akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini munculnya. Nanti kalian tinggal pilih saja. Nah, sekarang Ibu mau tanya, cara plotnya cukup gampang, tinggal pilih diagram garis. Nah, cara menentukan kumulatif kurang dari dan besar dari ini. Ada yang tahu nggak? Kalian udah ngerjakan post-test, Ibu rasa udah tahu. PR kalau nggak salah, bukan post-test, PR kemarin tuh. Nilai kumulatif kurang dari sama lebih dari ini datangnya dari mana nih? Tiba-tiba aja angkanya ada kayak gini. Dari mana? Ini Ibu besarin biar nampak. Nilai ini. Ini nilai kumulatif kurang dari, ini nilai kumulatif besar dari. Kira-kira datangnya dari mana?
Tidak ada yang menjawab, waktu Anda sudah habis. Ya. Datangnya adalah dari nilai frekuensi. Ya. Ini nilai frekuensi kita tadi. Dari soal. Dari soal, kemudian kalian kelompokkan datanya, kalian hitung jumlah data pada hari yang tertentu, ada berapa nilai ulangan. Misalnya di kelas Simelu, dari nilai ulangan 29 sampai 39,5 ada 3 orang. Dari nilai ulangan 39,5 sampai 49,5 ada 6 orang. Dan seterusnya. Total kalian ada 45 misalnya satu kelas. Nah, datangnya dari sini. Nah, kenapa nilainya berbeda? Nah, ketika kalian membuat OGIF, sebelumnya kalian sajikan dulu nilai tepi bawah dari tiap-tiap kelas. Ya kan? Misalnya ini kelasnya nih, ada 6 kelas, tepi bawah kelas pertama kan yang paling pertama muncul ini, 29,5. Kemudian tepi bawah kelas kedua, yang pertama muncul di kelas kedua, 39,5 dan seterusnya. Ya kan? Nilai kumulatif kurang dari, artinya nilai ada berapa siswa yang mendapat nilai ulangan di bawah 29,5. Ada nggak? Sedangkan kalian mulai di atas 29,5, berarti nggak ada. Maka 0 jumlah siswanya, nggak ada. Adakah jumlah siswa atau berapa jumlah siswa yang mendapat nilai ulangan, karena ini kumulatif kurang dari, maka kurang dari 39,5. Ada. Ini kan yang dapat lebih dari 39,5, yang Ibu blok ini. Maka yang kurang dari 39,5 cuma 3 orang nih yang atas ini. Maka 3 di sini. Adakah siswa yang mendapat nilai ulangan kurang dari 49,5? Berarti yang di atas ini, yang nggak Ibu hitamin ini. Maka 3 tambah 6, maka 9. Begitu juga sebaliknya, untuk nilai kumulatif lebih dari. Sama. Adakah jumlah siswa, atau ada berapa orang siswa yang mendapat nilai ulangan lebih besar dari 29,5? Artinya kan semua dapat nilai lebih besar daripada 29,5, maka 45 orang. Begitu seterusnya. Nah, setelah kalian dapat nilai ini semua, baru kalian ambil datanya, kalian pilih insert, pilih diagram garis, pilih yang paling sederhana, muncullah OGIF yang kurang dari dan lebih dari seperti di PR kalian, yang ini. Ya, waktu buat PR, Ibu lihat ada beberapa yang benar langsung menjawab, ada yang revisi. Ibu lupa siapa. Ada yang buat OGIF ini dia lurus, garis lurus naik ke atas. Itu kenapa kira-kira? Sebenarnya OGIF ini dia agak seperti kurva, seperti parabola ya, atau belanga Ibu kalian di rumah tuh, mirip kan? Pantat belanga tuh, lebih kurang kayak gitu. OGIF dia nggak lurus, nggak putus-putus biasanya. Kenapa ada di antara kalian yang mendapatkan garisnya lurus? Karena skala yang kalian buat ini tidak tepat. Nah, itu kerugian kalau kalian membuat atau menyajikan data secara manual. Jadi ketika kalian pilih skalanya, nggak tepat skalanya, sehingga kayak jadi garis lurus gitu. Jadi kalau skalanya tepat, kalian buat di Excel, dia nggak akan berbentuk garis lurus. Dia pasti akan melengkung seperti ini. Ya. Nah, kira-kira demikian untuk menyajikan data dalam bentuk diagram, kemudian OGIF, kemudian poligon, frekuensi, dan histogram. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Jangan bilang pusing. Ya, jangan bilang pusing. Kok pusing, kita istirahat aja. Ini sakit pula kalian semua nih. Ada pertanyaan? Ada tanggapan, komentar, dan lain-lain? Silahkan. Tahu. Ya. Pak Kan Aga? Ibu bilang sumbu Y-nya bisa jadi 2. Cara ubah Y2 beda sama Y1 tuh gimana, Bu? Beda? Beda kayak mana? Kan angkanya. Kan tadi Ibu bilang kenapa nggak ditaruh Y2 itu karena sama. Oh, Kalau kita mau bedain Y1 sama Y2 angkanya itu gimana, Bu? Oke, ini bukan contoh histogram dan poligon. Ya. Ini misalnya contoh untuk yang selain histogram sama poligon misalnya. Ya. Itu kalian misalnya kalian buat penelitian nilai supply dan demand misalnya ya untuk pelajaran ekonomi. Ada nilai penawaran sama nilai apa satu lagi permintaan kalau nggak salah Ibu ya. Nah itu ketika kalian plot bisa kalian mau buat di sebelah kiri ya, di sebelah sumbu Y sebelah kiri adalah nilai penawaran. Sedangkan di sumbu Y sebelah kanan adalah nilai permintaan. Nah kayak gitu dia. Ya kan? Jadi nanti dia beda, nilai permintaan sama nilai penawaran kan beda jadinya. Maka kita munculkan 2 sumbu Y-nya. Cara munculkan kayak tadi yang Ibu bilang, tinggal pilih yang pilihan yang keduanya di diagram statistik. Tetapi dalam kasus histogram sama poligon itu tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Histogram sama poligon
nilai frekuensinya sama. Sehingga kita perlu memunculkan satu saja di sebelah kiri nilai sumbu Y-nya. Nah itu. Jadi aplikasinya nanti agak di pelajaran lain mungkin. Kasus-kasus di pelajaran lain, bukan di kasus histogram dan poligon. Tapi caranya sama, bukan? Sama caranya, sama. Nanti akan muncul sama. Tapi kan nggak terfokus ke diagram batang dan garis. Bisa jadi cuman diagram garis dan garis saja. Jadi sama-sama diagram garis. Gitu. Jadi nggak fokus ke diagram batang dan garis. Itu kan contoh tadi poligon dan histogram. Oke, Ibu. Oke. Untuk Excel, penggunaan Microsoft Excel memang butuh latihan ya. Itu kayak kalian belajar yang Ibu bilang tadi, belajar bahasa Inggris, kemudian kalian belajar matematika, belajar bahasa. Kalau nggak pernah dilatih itu pasti lupa dan nggak terbiasa ya. Ibu pun kalau misalnya udah lama nggak pakai Excel, tiba-tiba Ibu lupa di mana ya ambilnya, atau tiba-tiba Office upgrade ya. Office tiba-tiba dari 2016 jadi 2017, 2018, kita harus ulang lagi kan? Di mana sih? Atau tiba-tiba Ibu ganti laptop kayak sekarang. Kemarin Ibu pakai Mac, sekarang Ibu pakai Windows. Jadi berubah lagi dia posisinya. Nah, seperti itu. Jadi memang kita harus sering terbiasa melihat atau mencoba di mana sih posisi mengotak-ngatik nilai X, nilai Y, dan seterusnya. Jadi jangan sampai serta-merta begitu Excel kasih, seret, keluar grafik. Kan kalian percaya sama grafik Excel tuh enggak? Kalian harus evaluasi, betul nggak sumbu X-nya yang dikasih sama Excel? Betul nggak sumbunya? Kalau nggak betul, kalian ubah posisinya. Seperti itu dengan cara yang tadi. Oke ya, Ibu rasa bisa dipahami. Kalau nggak bisa paham, berarti kalian harus lihat lagi tutorialnya di YouTube, ya kan, diulang-ulang, atau tanya ke kakak-kakak kalau punya kakak yang lagi kuliah atau orang tua yang bekerja yang ada hubungan dengan pengolahan data, itu silakan ditanya. Pasti mereka tahu karena udah terbiasa mengerjakannya, gitu ya. Nah, Oke, Bu. Oke. Nah, ini kemarin kita ada post test bagaimana cara menyajikan data. Kemudian juga ada PR ya. Kalau PR ini mungkin kita nggak perlu bahas. Ini sama seperti yang tadi Ibu bahas. Bagaimana cara kita menyajikan data ini dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi. Kemudian ini juga bagaimana kalian menyajikan ini dalam bentuk poligon frekuensi kumulatif atau OGIF. Jadi kalian tinggal plot aja seperti tadi. Tapi kalau post test ini mungkin perlu Ibu bahas sedikit karena kemarin ada kesalahan di nomor 2. Nomor 2, kalian diminta untuk menghitung banyak kelas. Ada yang menghitung dengan 2 cara. Yang tadi Ibu bilang, ada yang pakai cara Sturges, ya, ada yang menghitung dengan jumlah tabel, jumlah kolom di tabel, 2 kelas. Jadi kalian, Ibu bingung, ada yang jawab 5, ada yang jawab 2. Di jawaban orang yang sama, itu membingungkan sekali. Bahkan kalian sendiri kalau kalian baca ulang jawaban kalian, Ibu rasa kalian sendiri juga bingung, ya kan? Nah, itu ada aturan mainnya itu. Ada aturan mainnya kapan kita pakai aturan Sturges, kapan kita pakai aturan dengan dari tabel saja, nggak perlu pakai aturan Sturges. Yang mana ya? Yang ini, ya. Mungkin yang nomor 1 nggak ada masalah ya. Ibu minta kalian buat ke dalam tabel frekuensi, tabel biasa saja seperti ini, ya kan? Dan buat diagram batang, ya kan? Jadi buku SD ada 5.600, tinggal kalian buat aja frekuensinya 5.600 karena jumlah bukunya kan 5.600. Frekuensi itu kan jumlah dia, ya kan? Kemudian buku SMP ada 61.200, buku SMA ada 58.000, buku bacaan ada 44.000. Jadi tabel frekuensi data tunggal ya kayak gini aja. Nggak perlu apa-apain lagi, sederhana sekali seperti ini. Kemudian untuk kalian plot diagram batang, tinggal kalian pilih data yang mau kalian plot, kalian insert, pilih diagram batang yang paling sederhana, terbentuklah diagram seperti ini. Mungkin nanti waktu pertama muncul kan nggak seperti ini. Bisa jadi kalian yang pertama muncul kan seperti ini, seperti ini. Nanti kalian tinggal ubah aja. Ya, kalau Ibu lebih suka chart design yang tengah ini, nggak tahu, lebih jelas, nggak banyak garis-garisnya, lebih enak dilihat. Kemudian baca datanya pun lebih enak dibaca kalau menurut Ibu seperti itu. Kemudian kalian bisa menambah angka di dalam ini ya kan dengan cara memilih yang tadi data label. Kalau kita unklik nggak keluar data labelnya. Kalau kita klik akan keluar data label seperti itu. Ya. Nah untuk soal nomor 2 kemarin ada kendala beberapa dari kalian. Kalian hitunglah aturan Sturges lah, inilah itulah. Rupanya nggak perlu hitung. Kenapa? Karena dalam soal udah Ibu minta ini, ya kan? Banyak siswa kelas 12 SMA di setiap sekolah 3 kecamatan di Kabupaten Pidi tercatat berikut.
Artinya di sekolah-sekolah di Kabupaten PD, mungkin di Sukma, di SMA Sigli, SMA mana lagi itu, Panton Labu, misalnya Mutiara dan seterusnya, ada 30 orang satu kelas, 29 orang satu kelas, 31 orang satu kelas, dan lain-lain. Nah, Ibu minta kalian menyajikan data di atas dengan tabel frekuensi seperti ini, dengan interval kelas atau panjang kelas yang sudah ditentukan, yaitu 5. Dimulai dari 25. Jadi kalian nggak perlu lagi menentukan jangkauannya berapa, banyak kelasnya berapa, panjang kelasnya berapa, nggak perlu. Nggak perlu pakai rumus log berapa, log 20, log 45, nggak perlu. Karena apa? Udah ditentukan panjang kelasnya 5. Dimulai dari 25. Artinya kalian mulai dari angka 25 di sini. Ya kan? 25 angka paling rendah. Kemudian 5 panjang kelasnya. Maka 25, 26, 27, 28, 29. Buat 29. Itu baru kelas pertama. Ada nggak? Sekarang cek datanya. Di atas angka 29 ada nggak masih pada data yang disediakan? Rupanya ada, masih banyak datanya. Ada 30, 31, maka kalian tambah lagi banyak kelasnya. Setelah angka 29 apa? 30. Nah 30 dengan panjang kelas yang diminta di soal tadi 5, maka 30, 31, 32, 33, 34. Sampai 34. Nah, sekarang coba cek, ada nggak masih nilai data yang dari soal yang di atas 34? Nggak ada, karena nilai paling tinggi kalau nggak salah 33. Maka kalian berhenti di kelas kedua. Artinya, banyak kelas tanpa menghitung dengan menggunakan aturan Sturges, kalian udah tahu, banyak kelas adalah 1, 2. Maka banyak kelas adalah 2. Seperti itu. Ya. Dia nggak perlu ngitung lagi. Frekuensinya dari mana tahu, Bu? Lihat aja nilai 25 sampai 29 ada berapa biji pada tabel ini, pada data ini. Ada 10 data, maka buat 10. Nilai 30 sampai 34 ada berapa biji? Hitung berapa biji. Ada 20 data, maka buat 20. Maka total frekuensinya adalah 30. 10 tambah 20. 30. Ya, paham ya kapan kalian menggunakan aturan Sturges untuk menghitung banyak kelas? Kapan cuma lihat tabel aja? Paham, Bu. Ya, oke, good. Ibu juga ada kasih feedback yang kemarin perlu revisi. Kalian bisa lihat lagi di tugas kalian tuh ada feedback yang menjawabnya kurang tepat. Ya, semoga kalian punya waktu untuk mengulang-ulang lagi lah. Karena kalau nggak diulang nih matematika ini memang menyulitkan menurut Ibu kalau nggak diulang-ulang. Ya, maka kalian butuh kayak spare waktu khusus, misalnya kapan hari Minggu atau hari Sabtu itu mengulang pelajaran, nggak hanya matematika, semua pelajaran sambil main-main lah. Jangan terfokus sekali juga nanti stres tiba-tiba ya kan. Jadi nanti hari Sabtu Minggu kan nggak ada kelas tuh, kalian bisa mengulang kira-kira minggu ini agak sulit pelajaran apa ya, kimia, bukan kalian di PS, misalnya agak sulit akuntansi misalnya. Jadi kalian mengulang lah pelajaran akuntansi itu setidaknya 30 menit di hari Sabtu atau hari Minggu. Atau yang sulit tiba-tiba PKN, mungkin PKN banyak kali cerita, sulit. Baca lagi ulang handout-nya atau modulnya. Jadi kalau bisa setiap kalian tuh punya waktu khusus lah untuk khusus mengulang pelajaran. Atau kalau yang insomnia, yang susah tidur malam pakai waktu malam untuk mengulang. Daripada kalian nggak bisa tidur main game, mendingan kalian nggak bisa tidur tapi untuk mengulang pelajaran. Ya, Itu langsung bisa tidur, Bu. Oh, kalau buka buku langsung bisa tidur, itu Ibu pastikan ya. Ya kan? Kalau contoh nyata kami di rumah kayak gitu. Kalau Ibu kalau buka laptop malah tambah nggak bisa tidur. Karena Ibu kebalikan. Kalau nonton film Ibu tertidur. Ya kan? Nah, kalau kawan-kawan Ibu terbalik. Jadi mereka kalau buka laptop langsung nguap, kemudian tertidur. Tapi kalau nonton film, kebalikannya mereka bisa begadang. Jadi emang beda orang beda ya. Kalau Ibu lebih fokus ke pekerjaan, lebih suka aja. Nggak tahu kalau disebut dengan workaholic, iya. Jadi kalau nggak ada kegiatan justru Ibu ngantuk, sakit lah, macam-macam. Ya kan? Kayak kalian sekarang kan kalian nggak ada tatap muka nih. Jadi bisa saja nanti ketika nggak jumpa sama kalian Ibu sakit lah, inilah, itulah. Ada aja pokoknya. Tapi kalau tatap muka, dari sakit bisa sembuh. Karena udah lihat muka kalian, harus masuk ke kelas kalian, merasa punya tanggung jawab untuk masuk. Jadi tiba-tiba secara psikologi yang fisiknya sakit jadinya sembuh. Mungkin ada beberapa kalian merasakan demikian. Kalau ada jadwal main game, jadwal mabar sama kawan-kawan misalnya, pasti sembuh dari sakit. Itu psikologi sebenarnya. Ya, cobalah, betul nggak tuh kata Ibu? Seperti itu. Ada nggak yang punya pengalaman kayak gitu? Ada, Bu. Hati senang, pikiran tenang. Nah, kayak gitu ya. Aga juga jawab ada nih. Nah, jadi memang
kalau kalian ada ikut semua kemarin ya mental health itu, jadi kalau memang secara pikiran kita bagus, terkelola dengan baik, ya kan? Kemudian hati kita juga senang, kemudian ego kita terkelola dengan baik, itu insya Allah kita sehat walafiat, Ibu pastikan. Tetapi kalau ada masalah sedikit saja, masalah keluarga kah, masalah teman kah, masalah dengan guru kah, itu langsung pelajaran dah nggak enak lagi, makan pun nggak selera, macam-macam lah. Atau kebalikannya makan tambah selera, kayak gitu, itu pasti ya. Overthinking ya. Kalian berarti ada ikut kemarin dan kalian betul-betul menyimak ya. Itu namanya overthinking. Nah, bagaimana cara mengelola stres yang baik? Kayak mana kemarin cara mengelola tidur. Selain itu, kita fight atau apa? Atau biarkan aja? Makan banyak. Enggak. Curhat, Bu. Curhat. Nah, makanya kita butuh kawan. Kita makhluk sosial, apa bahasa zon politikon ya, apa? Ibu nggak tahu IPS. Nilai IPS Ibu jelek banget. Jadi kalau pelajaran IPS agak gimana gitu ya. Husna nggak ada jaringan. Punya kapan tuh? Iya, Bu, bad mood agak. Ya. Jadi kayak gitu. Jadi memang kita makhluk sosial. Ketika kita nggak ada kawan cerita, nggak tahu cerita ke siapa, itu stres kita bertambah terus, kita tumpuk sampai suatu hari meledak ya, seperti kata kakak yang kemarin tuh, balon tiba-tiba meledak, kebanyakan muatan, kebanyakan gas, kebanyakan angin ya kan. Nah, itu akan imbasnya kemana-mana. Imbasnya ke nggak mau belajar, imbasnya ke nggak maunya di rumah aja, imbasnya ke maunya makan aja, ya kan? Atau sampai ke tahap bunuh diri. Nah, itu nggak terjadi sama kita. Mudah-mudahan nggak ada yang seperti itu. Tetapi ada yang imbasnya demikian. Oke, ada yang mau kasih komentar mungkin? Terus sekedar ngobrol-ngobrol ringan? Boleh? Kayaknya hari ini ngopi, kita... Bu, yuk. Ngopi? Siapin terus, buat terus kopinya. Terus buka video, kita ngopi sama-sama. Ada yang lain? Bu, nonton bareng. Nonton bareng tinggal hidupin TV ya kan, atau hidupin YouTube, nonton terus. Nah, itu nonton bareng ya. Daripada kalau habisin kuota Zoom, kuota Zoom gratis ya. Udah masuk lagi ya dari Kemendikbud belum? Kalau nggak salah beberapa udah masuk lagi nih. Belum ya, Mbak? Udah. Ada kan? Hari ini ada udah masuk. Ibu tahu tadi kabarnya beberapa siswa udah masuk hari ini ke kuota kedua kalian. Ya. Sehingga kita perlu belum ngecek ya. Jadi memang untungnya Zoom, untungnya kuota Kemendikbud kita bisa nge-Zoom, bisa Google Classroom, tapi sayangnya nggak bisa buka YouTube ya. Bisa nggak buka YouTube? Enggak, Bu. Enggak ya, cuman di paket generalnya ya pun kalau ada 1-2 giga ya, sisanya nggak bisa. Makanya kemarin ada kelas. Ada kelas kemarin nggak bisa buka YouTube ya kan, Ibu minta mereka Zoom. Terus Ibu hidupin videonya di Zoom ini. Jadi kalian nggak perlu buka YouTube, kalian cuma perlu buka Zoom. Ibu yang buka YouTube-nya. Jadi ada cara ya, kalau ada kemauan intinya ada cara. Ya kan? Kayak gitu juga dengan kalian. Kalau kalian ada kemauan, pasti ada cara. Ibu yakin, nggak ada orang nggak ada ada kemauan tapi nggak ada cara, itu nggak ada. Karena apa? Kalau kalian masih ingat bunyi surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi kalau memang Tuhan itu memberikan beban, pasti beban yang sanggup kita selesaikan. Nggak mungkin beban yang nggak sanggup kita selesaikan, gitu ya. Oke, ada komentar lagi, pertanyaan dan lain-lain, karena waktu kita pun sudah mendekati akhir ya. Ibu juga nggak akan memberatkan kalian untuk melanjutkan ke min, median, modus. Nanti kita bisa lanjut di pekan depan, min, median, modus sedikit lagi sebelum kita masuk ke materi baru. Ada nggak pertanyaan, komentar, atau cuma ngobrol-ngobrol? Bukalah videonya, Ibu mau lihat nih, muka-muka cantik sama ganteng nih. Nggak ada. Azam Ibu belum lihat hari ini. Yang lain udah buka kamera tadi. Siti udah buka. Yang lain, Atin, Aufa, Zarkasi, Fatir, Aga, Azam. Jangan, Bu. Terpana nanti. Siapa yang terpana sama kamu? Fa? Siapa yang terpana kali sama kamu? Nana. Ide ya cantik kali. Siapa Dek ya? Sania ya? Sania tidur terus ya. Hati-hati loh Sania kalau Glowing mager. banget ya, Dek ya. Ini selama lockdown ini jangan ada yang mager ya. Jangan sampai ikut kelas pun sambil tidur. Bahaya itu.
Nanti Adik pas kayak bakpao ya. nanti pas tatap muka 2 minggu lagi, ibu udah nggak lihat orang lagi, ibu lihat donat, bakpao nanti. Jangan sampai kayak gitu ya kan. Udah berapa bulan kita nggak jumpa nih? 2 bulan. Baju seragam masih Bu, muat mata nggak? adiknya cantik Bu ya. Apalagi setengah gitu ya kan. Iya. Menggoda kan? Zarkasi, jangan kelepek-kelepek situ. Azam, siapa lagi? Aga ada pacar sendiri dah, nggak usah kita bilang. Fatir juga ada pacar sendiri. Ah, Fatir, ibu ingat kemarin ibu jumpa kamu Pak minggu Boy. lalu. Fatir, mana Fatir? Coba buka lo Nah, kameranya, nah. Fatir. Sama siapa dia Bu? Sama siapa? Ah, sendiri, jomblo. Mana ada jomblo Ibu Enggak, Uma? waktu ibu lihat sendiri, ya kan? Fatir kan kemarin tuh kan? Ah kan? Kalau nggak salah kita Zoom, ibu tanya, kamu udah pakai masker, Tir? Keluar, ada Bu. Pas sore kami jumpa, dia nggak pakai masker. Coba. Baru dia bilang ada. Positive thinking Bu. Mungkin dijual buat bensin. Ya, Fatir. Apa sekali Fatiran, baru ibu tanya, udah ketahuan nggak pakai sorenya, kan? Apa sekali dah. Zarkasi tuh tempat belajar Nadia ya? cantik kali ya backgroundnya. Oh. Ya, Zar- tempat belajar. Oh, tempat belajar. Soalnya kamu setiap minggu di situ ibu lihat. Ya kan? Mantap li. Ya, Ya. Kayaknya kan yang masuk kelas mandi yang laki cuma Zarkasi. Ya, yang lain nggak mandi nih. Iyalah Zarkasi, bajunya rapi kayak Model gitu jilbab aja. kayak masuk kelas betulan dia, ya kan? Rapi kali, enak terlihat. Baru Letih pulang hati. masjid tuh Bu. Apalagi adik Bu ya. Adik iya. Adik iya. Ya, adik ya. Siti Nabila. Oh, Siti Nabila tuh adik. Siti Nadia kakak ya? Heeh. Oh, Oke. Aga mana nih Aga? Masa Zarkasi sendiri? Sayang dia. Azam nih, Azam apa nggak ada orang nih? Jam. Azam tidur. Azam lagi makan es krim ya? Azam bangun, udah siap. Jam bangun Jam. Udah siap kelas, dia bangun nih. Azam dia kalau udah siap kelas dia bangun. Kok tadi dia... Atau Azam masuk kelas biar enggak kita telepon mama Salah satu ayahnya. alarm. Dia masuk kelas dia. Daripada mama ayahnya yang telepon mendingan masuk terus. Seorang hilang. Udah Jam. Yang penting tidur. Ya, yang penting masuk dulu ke kelas Bu Nur kan. Nanti kalau enggak habis lah. Ditelepon sama mama, telepon sama ayah, habis tuh. Atin, ada orangnya enggak nih Atin nih? Tin? Enggak ada ya? Oh, enggak ada, ini bolos nih. Oh, ada. Pikir bolos. Nadia, hai, sambil pacaran dia masuk kelas ibu, ngomong-ngomong orang lain. Apa? Lagi masak. Masa kok? Ya Allah, betulan. Oh, ada acara. Ya Allah. Kasihlah kami sikit nih di sini-sini nih. Masa nggak diundang kita? Undang, Nak, undang. Undang, oh, yang ngasih nampak aja. Undang lah. Itu mendekati hari H, Bu Nadia. Sama siapa? Kamu Ofa kayak orang, kayak nggak ada orangnya. Dari tadi suara aja, suara. Mukanya mana nih? Misterius sekali. Pakai masker, HP saya pakai masker, nggak bisa lihat. Si Atin udah buka video, tinggal kamu yang belum buka video. Fatir udah tadi sebentar. Ajam nggak kira terus nggak ada orang tuh. Oke lah ya. Saya mau memperhatikan orang ini aja, Bu. Banyak aibnya. Jangan bilang kamu lagi di kamar mandi ya. Oh, Mak, udah muncul cowok tuh. Enggak lah. Cowok baru bangun tidur tuh. Baru bangun tidur Azlam Jam. keren kali. Jangan bilang kamu dari tadi nggak ikut kelas ibu, cuma masuk Pastilah. aja. Jam? Coba bilang lu. Ada masuk nggak tadi Jam? Atau cuman HP sendiri kamu sendiri tadi? Laptop sendiri kamu sendiri ya? Ah iya, kalau nggak jawab berarti ya. Ya, Ibu asumsikan terus Bu, iya Azam jawabannya. udah kayak mahasiswa seni kan? Ya, dia mau masuk IKJ. Masuk IKJ, Zam?
Mantap tuh, masuk terus IKJ. Nanti Ibu sering-sering main ke sana. Boleh ikat tuh rambut. Kamu kuliah di mana lu sebenarnya? Di Aceh aja, di luar RSJ kalau Aceh? Azam. Di luar Aceh apa di Aceh aja atau di PD aja? Atau Kalau di luar, Bu. bagus lah. Janganlah cita-cita cuma di PD aja. Keluarlah sekali-sekali lihat dunia luar. Zarkasi kemana kuliahnya Zarkasi? Insya Allah kemana? Mesir dong. Aceh ya Bu, di Unsia, insya Allah. Di usia. Ibu pikir ahlan wa sahlan. Ahlan. Rupanya bukan ya. Jadi onta. Siti, adik rencana mau kuliah di mana? Sama kayak kakak? Oh enggak lah, tipe S kan bisa sama. Bu, tanya Fatir dulu, udah layuh tuh. Fatir ini dia ada teringat mau brand-brand motor, dia mau keluar ambil motor jalan-jalan, selalu jumpa dia di jalan. Kayak nggak ada manusia lain di dunia ini. Kecil Bu, hanya kita berdua. Ya, hanya kita berdua ya dunia ini. Ya, mau coba merayu. Gombal. Kapalo. Dinyamprang. Semoga dia nggak denger ya. Jam. Apa si Ajam nih suaranya nggak ada tadi. Malas sekali Ibu orang kayak itu. Belum bisa bersuara Ajam ah. Ngumpulin nyawa. Suaranya masih serak, Bu. Ya, oke lah ya. Terima kasih untuk hari ini udah pada berusaha tetap on ya di kelas walaupun tadi ada yang keluar masuk. Ini tinggal 8 orang lagi sih. Ya Ibu apresiasi sekali kalian internetnya stabil ya kan ya. Nat ya, Nat kasih jempol tuh. Dia pas Ibu tahu dia udah nggak sabar mau nyicip makanan di depan dia. Ya. Maka dia kasih jempol terus tahu ya. aja, Bu. Makanya ya semoga apa yang kalian pelajari hari ini tuh bermanfaat ya, baik untuk hari ini, masa depan kalian, dan untuk kedepannya juga. Dan perlu diingat memang nggak ada segala sesuatu tuh yang mudah ya kan. Kalau kalian pernah lihat meme di Instagram itu ada meme, ada yang naik ke gunung, tiba-tiba dia merasa begitu tamat SMA, oh ini aku udah sampai ke tujuan. Rupanya nggak, pas kuliah ada lekukan lagi. Oh, aku udah Masih sampai ada nih. lagi. Rupanya pas tamat kuliah, pas udah kerja lebih parah lagi. Masih banyak lagi. Ya kan? Masih banyak lagi. Ya, Udah, Bu, saya ada lihat. Ada lihat kan? Kemudian ketika kalian berkeluarga, nanti ada lagi masalahnya. Udah punya anak 1, minta anak 2. Udah punya anak laki semua, minta anak cewek. Udah punya anak gede-gede, cucu lagi. Bukan? Ya kan? Udah minta cucu lagi. Nanti habis cucu, kuliah cucu lagi. Aduh, sibuk kali pokoknya. Ya. Jadi jangan kalian pikir hidup ini sesimpel garis lurus saja. Hidup ini bergelombang, kemudian naik turun, fluktuatif, dan seterusnya. Ya. Maka dari itu persiapkanlah masa depan kalian dari sekarang. Terima kasih untuk hari ini semuanya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Ibu. Dah. Itu baru keluarin suara. Itulah.